Hai kalian, hai juga dari ulu-ulu. Ini namanya ulu-ulu, oke? Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, masih sehat, masih berbahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan 1 minggu ya, dari sekarang sampai ke depan 1 minggu untuk kalian yang berzodiak Libra. Oke, langsung aja ya. Mungkin nggak panjang-panjang ya, karena saya harus ngebut bikin macem-macem ini hari. Soalnya kalau nggak banyak yang protes. Kok Virgo terus, astaga. Ini anak satu ini. Maaf ya, kamu pergi dulu ya. Oke, kartunya jadi berantakan. Oke, saya taruh di bawah aja dulu ya. Oke, taruh di sini dulu. Oke, baik, saya pakai Fairy Tarot deck untuk bacaannya. Banyak sekali. I need some more. 2 or 3. 2. Oke. Terima kasih. Thank you. Baik, untuk kartu pertama kalian adalah The Magician. Wow, Libra. Baik, bagus sekali nih kartu pertama kalian ya. The Magician itu bicara tentang manifestasi yang berhasil. Apapun yang kalian manifestasikan dalam kehidupan kalian itu akan berhasil, gitu ya. Coba kita lihat. Oke, saya harus tetap ngekip si ulu-ulu supaya dia nggak naik ke meja. You can do anything. Tuh kan, kalian bisa melakukan apapun juga. Take charge of your life. You can manifest what you need to be success. Kalian ya bisa memanifestasikan apapun keinginan kalian sehingga itu terjadi gitu. Bicara tentang manifestasi, perlu diingat bahwa tahap pertama dari manifestasi adalah menuliskan keinginan kalian. Atau misalnya ya, kalian ingin punya mobil gitu, ambillah apa itu namanya brosurnya ya, dengan fotonya, dengan klasifikasinya, harganya gitu ya. Pokoknya diambil. Itu kan sama juga ada tulisannya gitu ya. Kalau kalian tulis pun nggak apa-apa, tapi menurut saya lebih baik kalau ada manifestasi secara visual. Nah, setelah itu baru kalian doakan gitu. So, manifestasi itu tentang sesuatu yang kalian inginkan dan kalian tuliskan itu, dilihat terus, didoakan terus, dan visualisasi itu tentang bahwa kalian udah punya, udah dapet itu gitu loh. Jadi nomor 2 stepnya adalah menghilangkan segala kekhawatiran. Masa sih bisa dapet, masa sih gitu. Enggak, kalau ada kayak gitu itu ngeblocking namanya. Ngeblocking manifestasi kalian sehingga itu tidak terjadi gitu. So, bicara tentang The Magician yang bagus sekali untuk Libra di minggu ini, silakan memanifestasikan apa yang kalian inginkan. Ingat step 1 menulis, kemudian visualisasi, kemudian setelah itu apa? Jangan khawatir, as if kalian sudah dapat gitu ya. Look. Dia di situ. Ya udahlah, aduh, ya ampun, anak ini masih kecil. Cuma karena bulunya banyak aja jadi kelihatan gede, padahal sih kecil, masih bayi. Makanya masih suka main. Oke. Siapa yang suka kucing? Boleh komen di bawah. Oke, ini yang kedua, kartu kedua juga bagus banget. Ini adalah The Sun. The Sun adalah buat saya kartu kebahagiaan. Kartu yang membuat kalian sukses luar biasa, bahagia luar biasa, banyak berkat. Jadi aminin aja ya dalam minggu ini ya, Libra.
Plans that work out perfectly. Apapun yang kalian rencanakan berjalan dengan baik, tuh kan? Jadi kan pasti bahagia dong ya. Amazing ideas that lead to rewards and commendation. Ide-idenya juga bisa dilaksanakan dengan lancar jaya, oke? Gratitude for the blessing of life. Jadi benar-benar ada bless yang banyak, berkat yang banyak luar biasa di minggu ini. Aminin aja yang baik-baik ya Libra. Tuh, dia dia ikutan pengen masuk di YouTube jadi begini nih. Oke, yang selanjutnya ada The Justice. Ini 3 semuanya major arcana nih. The Justice. Ada keadilan, ya. Keadilan yang bagaimana? Keadilan yang memang seadil-adilnya untuk si Libra. Jika ada yang masih tertunda mengenai klarifikasi atau mengenai legalitas, itu akan selesai di minggu ini. Aminin aja ya. Yang baik-baik. Oke. Take the time to review the details carefully. Ya, setiap detailsnya katanya harus ambil waktu untuk direview, ya, pelan-pelan, sabar, gitu ya. You will win in the end. Pada akhirnya kalian akan menang. And fair and objective decision. Pada akhirnya kalian dapat mengambil keputusan yang baik. Satu lagi. Yang ini adalah energi api. Oke. King of Spring atau King of Wand. A financial windfall, your leadership skill are needed now. Unexpected supporter of your case. Dalam hal keuangan ada hal besar yang datang pada kalian di minggu ini, my dear. Tadi siapa? Libra. Oke. Nah, dibutuhkan kemampuan kalian sebagai pemimpin. Pemimpin untuk apa? Pemimpin untuk hidup kalian. Dan ada yang tidak terduga yang mensupport kalian dalam hal keuangan ini. So, masih bagus dong ya. Bagus banget malah. Oke. So, overall energi untuk kalian yang Libra pada minggu ini adalah keberhasilan, manifestasi yang juga tercapai, dan juga kebahagiaan, serta ada support dan juga justice atau keadilan. So it's good. Overall energinya sangat positif untuk kalian yang Libra. I'm happy for you Libra. Dimanapun kalian berada, teman-teman saya yang mengenal saya di dunia nyata maupun hanya di sosial media like YouTube, oke. Saya juga punya TikTok. Mau juga sih bikin readingan di sana, tapi nantilah ya, oke. Selanjutnya saya akan membuka kartu lain untuk klarifikasi, dan ini adalah Rider Waite Tarot, ya. This is for my dear friend. Oh, sudah ada satu jatuh. Dia mau naik lagi. Si. Aduh. Si endut. Go. Oke, saya buka dulu. Darling, di sini sayang. Di sini sayang. Apa saya jatuhnya di bawah. Oh, dia senang. Dia pikir saya ajak dia main. Oke. Pas, kartunya pas. Oke. Dia pikir saya ajak main. Oh ya, saya tuh ada di rumah anak saya dan menantu saya di daerah Sawangan, Depok. So, untuk kalian yang mau personal reading, baik lewat telepon maupun ketemu, bisa. Tapi janjian dulu, karena saya punya banyak jadwal untuk personal reading, ya. Dia gigit tangan saya. Oke, kita lanjutkan bacaannya ya. Maaf terdistract sama si unyil ini nih, si bocil ini. Oke.
ada the devil di bawah the magician, tapi the devilnya terbalik. So, pesannya adalah kalau kalian mau manifestasi, so the devilnya memang harus terbalik. Memang harus yakin seyakinnya bahwa apa yang kalian inginkan tuh kejadian gitu. Apa yang kalian manifestasikan tuh kejadian. Jangan ada keraguan sedikit pun, ya. Jangan ada blocking di kepala kalian atau di kalian ngerasa nggak bisa nih, kayaknya susah nih, kayak gitu-gitu tuh yang hal-hal yang ngeblocking berkat sebenarnya, ngeblocking hal-hal yang seharusnya memang terjadi tapi akhirnya nggak jadi nih gara-gara ada desire atau ada the devil gitu. So bagusnya adalah the devilnya terbalik. So kalian diharapkan tidak ngeblok keinginan kalian sendiri atau manifestasi kalian sendiri supaya itu menjadi kenyataan, ya. Oke, kalau mau didengerin boleh, enggak apa-apa. Oke, di bawah the devil ada the word yang terbalik. Oke, seolah-olah the word kalian terbalik atau semesta tidak mendukung kalian. Ini bilangnya gitu karena dalam posisi terbalik, ya. Tapi my dear, karena kartu pertama kalian adalah the magician, everything is possible, ya. Walaupun kelihatannya tidak mungkin, tapi mungkin loh dengan adanya kartu the magician itu, ya. Kalau memang misalnya terjadi bahwa hal tersebut tuh sangat mustahil terjadi karena di dalam kehidupan kalian, the word kalian itu jungkir balik. Misalnya keuangan masih nggak bagus, relationship nggak bagus, ada masalah dan lain sebagainya. Tapi hopefully the devil di dalam diri kalian terbalik, ya. So kalian gak mikirin yang jelek-jelek, tapi pikirin yang bagus-bagus sehingga apa yang kalian inginkan benar-benar kejadian. Oke? So pesannya itu di minggu ini, semua blockage, semua yang ngeblokir pikiran kalian dan bicara tentang ketidakmungkinan itu dihapus, please dihapus, jangan dipikirin. Yang kalian perlu pikirkan sekarang adalah apa? Yang kalian pikirkan adalah keberhasilan. Bagaimanapun itu yang akan kalian dapatkan minggu ini, so jangan blokir. Kadang-kadang tidak kejadian karena diblok oleh diri kalian sendiri gitu. Semesta sih sebenarnya ngasih-ngasih aja gitu. Semesta sih sebenarnya oke aja dengan itu karena memang sudah ada di garis takdir kalian. Tapi kalian sendirilah yang ngeblokir itu sampai akhirnya itu tidak terjadi sebagaimana mestinya. Oke. Lanjut dengan the justice lagi dalam posisi yang bagus. Oke. The justice ini di bawah the sun, ya, di bawah the sun. Oke, the justice ini yang tadi saya bicarakan bahwa benar segala sesuatu yang memang untuk kalian itu terjadi di minggu ini. Segala legalitas, kontrak, apapun itu terjadi dan selesai di minggu ini. The Justice juga bicara tentang apa yang pernah kalian lakukan itu repay, terbayar kembali. Segala kebaikan yang kalian lakukan itu terbayar kembali di minggu ini. Masalahnya adalah kalau kemarin-kemarin kalian melakukan kejahatan, itu juga akan kembali kepada kalian. Makanya saya selalu bilang, selalulah bicara tentang kebaikan. Selalulah bicara tentang hal-hal yang bisa kalian jadikan hal yang positif bukan negatif di dalam kehidupan kalian. Jadikanlah hal-hal seperti itu kita memberikan energi yang positif selalu kepada semesta. Karena nanti kembalinya juga positif. Karena kalau kalian memberinya yang negatif atau yang jahat atau yang tidak baik, kembalinya juga pada saat the justice ini terjadi itu juga balik ke kalian. Takutnya gitu ya. Makanya jangan segan-segan berbuat baik apapun yang terjadi, walaupun mungkin sekitar kalian tidak kondusif, sekitar kalian tidak baik, ya.
Kartu yang selanjutnya adalah The Hierophant. The Hierophant ini bicara tentang spiritualitas, di mana kalian dalam minggu ini diharapkan meningkatkan komunikasi kalian atau hubungan kalian kepada Sang Pencipta. Tidak peduli kalian beragama apa atau punya kepercayaan apa, intinya adalah kalian bisa menjalin hubungan yang lebih erat kepada semesta, kepada yang Sang Pencipta, sehingga Sang Pencipta merasa tentu saja senang dong ya, kemudian merasa oh ini umatnya nih yang satu nih memang selalu ingat gitu ya, tidak pernah lupa untuk berdoa atau untuk beribadah atau ya menjalin hubungan lah ya, dan berbuat baik gitu, sehingga semuanya memang seperti yang kartunya bilang, kebahagiaan, kesuksesan, manifestasi, keberhasilan ada bersama kalian di minggu ini. Oke. Bulunya si ulu. Oke. Selanjutnya adalah King of Pentacles di bawah The Justice. Ini King of Pentacles ini bicara tentang keuangan yang baik, yang settle di minggu ini. So keuangan kalian baik, keadaan kalian juga baik. Mungkin yang kemarin masih kurang baik, sekarang membaik. So it's good. Karena memang King of Pentacles ini seperti sebuah kemakmuran atau rejeki yang datang gitu. Bisa rejeki nomplok juga yang datang kepada kalian di minggu ini. Intinya kalau keuangan jangan khawatir ya, my dear Libra. Keuangannya oke-oke aja minggu ini ya. Kemudian ada Queen of Wands. Kalau kalian berharap ada bantuan dari seseorang di minggu ini, ya sedikit banyak ada bantuan lah ya kalau dalam hal keuangan, karir, dan bisnis. Karena si Queen of Wands ini kadang-kadang angin-anginan juga sih, bisa bantu bisa enggak, tapi ini posisinya positif pada saat ini, sepertinya akan ada bantuan. Dan ada warningnya, tapi hati-hati kalau menerima bantuan, bisa aja ada udang di balik batu. So ada bantuan tapi harus hati-hati karena takutnya ada udang di balik batu. Itu pesan yang harus disampaikan ya. Lanjut dengan yang di bawah King of Spring ya. Itu ada Ten of Wands. Untuk kalian yang masih membawa-bawa beban dari kemarin-kemarin untuk masalah apapun, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah bisnis, please untuk minggu ini jangan dibawa-bawa, karena indikasinya kalian masih bawa-bawa itu semua kesulitan dan burden kalian gitu, beban itu masih dibawa-bawa dalam minggu ini. Kalau kalian ingin lepas dari itu, ya tinggalin aja. Makanya tadi di kartu-kartu yang sebelumnya bicara tentang apa? Bicara tentang bagaimana kalian memperbaiki hubungan kalian kepada Sang Pencipta. So, bebannya nggak usah dibawa ya, my dear Libra. Kalau tadi ada The Hierophant, ini ada The High Priestess. Ini juga bicara tentang spiritualisme, tapi ini ada yin and yang-nya. So kebenaran di atas segalanya. So dalam minggu ini ada hal-hal yang memang kalian nggak tahu di minggu-minggu sebelumnya atau kemarin-kemarin. Sekarang ini terjadi, dan itu justice itu keadilan itu milik kalian gitu. Kalau kemarin-kemarin burden kalian atau beban kalian yang kalian bawa-bawa adalah kalian merasa tidak tidak diperlakukan secara adil, minggu ini itu keadilan akan ada.
Yin and yang itu bicara tentang baik dan buruk, black and white, and then segala macamnya itu. Tapi intinya jika kalian percaya bahwa kebaikan akan tetap menjadi kebaikan, kebenaran akan menjadi tetap kebenaran karena itu absolut. Dan kalian akan mengetahuinya bahwa minggu ini kalian akan terbebas dari apapun yang menjadi hambatan di dalam kehidupan kalian. Oke? Yeah, that's good. Menyenangkan. Menyenangkan bacaannya. Selanjutnya saya persilahkan kalian untuk mempertanyakan satu hal dan saya akan jawab dengan iya atau tidak. Oke. My dear Libra, kali ini jawabannya adalah tidak. Oke? Baik. Banyak kali kalian ngerasa wow ini yang terbaik, wow ini yang luar biasa, wow ini yang paling oke gitu. Tapi sekali lagi Libra, kadang-kadang memang ada udang di balik batu, jadinya itu tidak seperti yang kalian pikirkan Libra. So jawabannya tidak. Kalaupun tidak, mungkin itu yang terbaik ya. Bukan mungkin, memang itu yang terbaik. Karena itu justice juga. Pun kalau itu jawabannya tidak. Untuk sesuatu hal yang baik, kadang-kadang memang tidak diberikan oleh semesta. Karena ada hal yang lebih baik lagi yang menunggu di depan sana, yang di luar pikiran kalian. Gitu ya. Oke, lanjut dengan beberapa pesan dari Oracle Card. Yang pertama, saya buka dari Fairy Oracle Card. Pesannya berapa? I choose or you choose? Oh, sudah dipilihin. Moderation. Coba kita baca tentang apa ya. Is there something you know you shouldn't be eating? Kalian tahu nggak ada hal-hal yang tidak bisa kalian makan? Iya, kalau ngomong kayak gini, kalau demi kesehatan mungkin ada beberapa yang tidak bisa kalian makan. Tapi ada juga demi kepercayaan, agama dan kepercayaan itu juga tidak bisa dimakan. Ada beberapa item makanan yang memang tidak boleh dimakan karena haram atau tidak kosher gitu lah ya. Kalau buat saya itu yang tidak boleh dimakan itu tidak kosher gitu. Nah, try to eat mindfully and healthily. Jadi kalau kalian makan di minggu ini, perhatikanlah bahwa makanan itu memang berguna dan juga sehat. Berguna dan sehat. Jadi ya yang nggak sehat mohon ditinggalin sebentar. Oke. Although the fairy says that a little bit of what you fancy is fine. Tapi katanya kalau mau coba-coba dikit nggak apa-apa. Kalau menurut saya sih makan kalau itu sesuai dengan kaidah dari agama dan kepercayaan silakan makan gitu. Kalaupun itu misalnya kan kita boleh makan sapi itu daging sapi itu tidak dilarang ya. Tapi mungkin untuk sebagian orang itu tidak bagus karena memang daging merah tidak bagus. Misalnya untuk golongan darah O, kayak saya golongan darah O, tidak bagus untuk makan makanan yang daging merah. Kalau daging putih kayak ayam gitu nggak apa-apa, ikan malah bagus gitu ya, ikan yang bersisik. Tapi kalau misalnya sesekali makan itu gitu ya, cuma sedikit hanya karena kepengen atau apapun, nggak apa-apa gitu. Ini ngomongin soal makanan, lucu ya. Oke, mungkin bisa kalian kaitkan dengan kehidupan kalian karena ini general reading, jadi tidak resonate buat semua tentu saja ya. Mungkin ada yang resonate. Baik, selanjutnya saya akan buka dari purpose, life purpose. Apa yang menjadi life purpose atau tujuan hidup kalian di minggu ini, my dear Libra? You choose or I choose? Dia yang pilih. Oke, dipilihin. Yoga. Tadi makanan sehat, sekarang yoga.
Ini kayaknya untuk kalian yang Libra memang harus hidup sehat nih minggu ini. Your life is enhanced by yoga, stretching, and exercising. Oke. Yang suka yoga, yang suka latihan exercising atau apalah, ya jangan mager. Kayaknya kesehatan itu penting, olahraga itu penting untuk kalian yang Libra di minggu ini. Lucu juga sih itu. Kemudian apa yang perlu di healing dari kalian? Coba kita lihat. You choose, I choose. I choose. I choose, oke. I choose. Entrapment. Nah ini dia nih, entrapment atau jebakan. Jebakan apa nih Libra? Jebakan di kepala kalian yang ngeblokir manifestasi kalian. Oke? So, yang perlu di healing itu kalian yang masih bawa-bawa beban, kalian yang masih ngeblokir isi kepala kalian dan hati kalian, jangan diblokir ya. Please dibuka itu semua, terbuka aja supaya manifestasi kalian bisa berhasil. Dan itu bisa terlaksana kalau kalian punya hubungan yang baik kepada Sang Pencipta. Gitu ya. Oke, lanjut dengan beberapa kartu angels yang saya punya. Yang ini adalah Archangel. So, Archangel message. You choose or I choose? You choose, okay. Courage dari Archangel Ariel. Be courageous. Be courageous and stand up for your belief. Oh sorry ya, bahasa Inggris saya berantakan. Be courageous and stand up for your belief. Ini tentang kekuatan hati, ya. Kekuatan hati untuk stand up, untuk berdiri dengan apa yang kalian percaya. Mungkin kalian meragukannya, mungkin kalian ngeblokir diri kalian sendiri untuk itu. Tapi diingatkan oleh Archangel Ariel bahwa kalian harus stand up for your belief, harus percaya dan berdiri untuk kalian sendiri, kehidupan kalian sendiri. Oke, that's good. Lanjut dengan Angel's Prayer. Angel's Prayer dulu lah ya, nggak apa-apa. You choose, I choose. This is for my dear friend Libra. I choose. Connect with music. Oke, connect with music. Kalau kalian suka musik, silakan didengarkan, dan lebih baik memang musik-musik yang membangun. Musik-musik yang bisa membuat kalian lebih rileks. Malah bukan yang bikin sakit kepala atau malah stres gitu ya. Musik-musik yang baik, mungkin musik-musik religi mungkin, nggak tahu juga deh, terserah kalian sih kalau yang itu ya. Oke, lanjut dengan Angel's Message. Who gonna choose me? Okay. Rochelle, as you honor and follow the guidance of your heart, prosperity is coming to you now. Bagus banget nih pesannya. Karena kalian menghormati dan mengikuti arahan dari hati kalian, so kemakmuran akan datang kepada kalian. So ini juga bicara tentang jangan blokir pikiran kalian dengan hal-hal yang negatif ya. Satu lagi yang terakhir dari Monology Oracle Card. Apa katanya? Your dream need a practical plan. So, kalau kalian punya dream, dibikin plannya, dan itu akan terjadi karena manifestasi kalian berhasil di minggu ini. Amin ya, untuk yang baik-baik. Baiklah untuk kalian para sahabat saya, teman-teman saya yang Libra dimanapun kalian berada, terima kasih sudah selalu hadir di channel ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Hopefully setiap minggu saya akan membuatkan satu video untuk kalian. Satu aja tiap minggu, nggak apa-apa ya, weekly reading atau love reading, tergantung nanti apa yang saya mau bacakan. Baiklah, tetap berbahagia, tetap bersemangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan. Salam light, angel, and love, and bye.